Kiai Syarifuddin dari Tegal mengaku pernah diteror OTK usai dukung pengajian. Begini awalnya seorang kiai yang dikenal juga YouTuber dari Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, KMRT Syarifuddin yang juga dikenal sebagai Santrin Deso pada channel YouTube-nya mengaku sempat diteror oleh orang tidak dikenal OTK. Seperti disampaikannya, teror itu dilakukan pada beberapa waktu lalu oleh OTK yang melontarkan ancaman keselamatan. Saat itu pada tanggal 18 September tahun 2023 datang seorang laki-laki yang tidak dikenal sambil mengendarai sepeda motor lewat di depan rumah saya. Sambil sempat berhenti dan menoleh, si peneror sempat melontarkan kata, "Hai Syarifuddin, Ustadz Syarif Koen siap mati, kamu siap mati," kepada istri saya, lalu segera pergi dan kebetulan di situ ada istri saya yang hanya berjarak sekitar 2 meter, bebernya, Senin sore tanggal 23 September tahun 2023 di rumahnya. Meski tidak tahu persis motif peneror itu, namun ia menduga teror itu dilakukan setelah ada kaitan dengan satu pengajian di Pemalang. Saya tidak tahu persis motifnya, tapi saya menduga kuat ini ada kaitannya dengan salah satu acara pengajian di daerah Pemalang di mana pada saat itu saya mendukung acara pengajian itu, yang sebelumnya acara yang akan diisi oleh salah satu kiai terkenal dari Banten ada segelintir orang mencoba menggagalkan. Hal itu dikuatkan dengan saya juga pernah mendapat telepon dari seseorang yang merasa keberatan atas dukungan saya ke acara pengajian itu, serta percakapan ucapan dukungan saya kepada salah satu panitia saat meminta pendapat saya, ungkalnya. Dari keterangan itu, hingga kini ia juga masih menyimpan bukti percakapan dari sang penelepon dan juga dari panitia acara pengajian untuk sebagai bukti. Teror yang dialamatkan ke keluarganya itu membuat anak istri merasa tidak nyaman sehingga akhirnya mengadukan ke pihak berwajib. Teror itu hingga mengakibatkan anak istri saya tidak nyaman, sehingga pada akhirnya kami laporkan kejadian teror itu ke pihak berwajib, ucapnya. Kayaknya rangkaiannya peristiwa rencana kehadiran Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mau ngisi acara Maulid Nabi di daerah Bejagung, Randu Dongkal, Pemalang. Itu kan acaranya malam Selasa. Kenapa kemudian aku memprediksi berkaitan itu? Karena 2-3 harinya itu ada informasi bahwa ada sekitar 36 dari kelompok Majelis Taklim, dari kelompok paguyuban atau mungkin pondok pesantren yang kalau kita lihat di susunannya itu kayaknya dari kelompok Ba'alawi atau kelompok Habib lah, itu nggak mau di Bejagong itu Kiai Haji Imaduddin Usman itu hadir. Kiai Imaduddin atau Kiai Abbas? Itu Kiai Imaduddin. Dulu Iya, ya. Kiai Imaduddin ya. Itu Kiai Imaduddin mau datang di Bejagong, ada sekitar 36 yang menolak dari kelompok beberapa yang ada di Kabupaten Pemalang. Jadi penolakannya bukan di desa setempat, tetapi beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Dengan alasan apa Pak penolakannya? Alasannya itu kalau aku lihat di semacam kayak konsiderannya itu ya, mereka beranggapan bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin itu tidak sesuai dengan apa yang realita menurut mereka. Artinya itu fitnah lah menurut mereka, seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Contoh yang paling Bentar, biar nanti ada faktanya ini ya, Bapak baca dulu. Kita ambil. Kepada Bupati Pemalang sampai dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir kepada Kepala Desa Mejagung. Intinya ada sekitar 33 dari beberapa majelis taklim, paguyuban, ponpes di Kabupaten Pemalang itu menolak kedatangan mubalik kontroversial yang bernama Kiai Haji Imaduddin. Ini aku kebetulan masih menyimpan. Ada 36 ini saudara. Nah, setelah mendapatkan informasi seperti ini, saya itu kemudian menanyakan lebih lanjut lah, diantaranya dengan Komandan Banser dari Kabupaten Pemalang yang saya kenal lama. Dia itu adalah katakanlah murid saya di Kebanseran. Saya juga pernah jadi pengurus wilayah Gerakan Pemuda Ansor. Aku nanya
yang inti diskusi kami itu ada di rekaman. Kesimpulannya rekaman itu bahwa Komandan Ali Maksum itu siap untuk mengamankan acara. Itu karena memang sudah ada perjanjian antara kubu atau kelompok yang menolak dan panitia itu sudah dimediasi oleh Polres Pemalang. Ya, dan saya juga memberikan saran kepada Banser Pemalang waktu itu untuk tetap pada posisi tengah. Nah, itu kemudian obrolan kami itu terekspos ke medsos yang sehingga mungkin ada pihak-pihak yang nggak suka saya Syarifuddin Santri Deso itu ikut campur. Gitu. Waktu itu diminta atau memang sengaja? Gimana? Untuk mediasi itu. Jadi mediasi itu saya yakin ini adalah permintaan dari pihak aparat ya. Jadi karena memang ada sempat yang saya dengar 2 atau 3 kali itu untuk dipertemukan 1-2 sampai kemudian akhirnya dimediasi oleh Polres. Artinya tetap supaya diadakan. Dan alhamdulillah terlaksana. Di tanggal 18 Kiai Imaduddin Abbas hadir, pengajian juga berjalan normal dan tidak ada apa itu gesekan atau kemudian timbul fitnah setelah itu, dan saya juga hadir, saya ada hadir di sana, aman-aman saja. Tapi kemudian muncul teror itu ya? Ya, walaupun sebenarnya itu kan ya benarnya itu, jadi harinya itu kan jelang pelaksanaan. Jadi terornya itu hari Senin, ya terornya hari Senin, pelaksanaannya malam Selasa. Oh, sehari sebelumnya Pak Ji ya? Iya. Tanggal berapa Pak Kiai? Itu tanggal untuk teror ataupun ya orang yang melakukan dugaan ancaman pembunuhan itu tanggal 18 September hari Senin. Siang 12.30 siang. Sendirian Pak Ji? Ya, menurut informasi istri saya sendirian.